Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan cara menginstal Ubuntu pada VirtualBox ya. Yang pertama kita siapkan dulu file ubuntunya.iso-nya, lalu kita juga sebelumnya harus menginstal VirtualBox. Nah, untuk cara penginstalannya, pertama kita buka dulu VirtualBox, lalu kita klik New. Nah, lalu namanya kita gunakan, misalkan saya menggunakan Ubuntu Praktikum. Lalu di sini machine foldernya berarti kita menginstalnya di mana gitu akan terinstall. Lalu di sini type-nya ada Linux, otomatis terisi karena kita menuliskan Ubuntu. Lalu versinya juga Ubuntu, dia otomatis. Jika tidak otomatis, kalian bisa memilihnya itu. Misalkan Linux, lalu kita pilih Ubuntu seperti itu. Di sini juga selain Ubuntu kita bisa menginstal sistem operasi lainnya tuh. Kalau dari Linux ada banyak macamnya, ada Debian, Fedora, Oracle, OpenSUSE, eh, dan lain-lain itu. Kalau Linux juga bisa kita install di sini. Lalu next, di sini ada memory size. Memory size-nya berapa memori yang akan kita gunakan untuk virtual machine ini gitu. Saya mempunyai memori 6 GB, saya mau mengalokasikan 2 GB. Saya klik 1048. 2048 MB itu jadinya 2 GB ya, karena 2000 MB sama dengan 2 GB. Next, lalu di sini kita pilih create virtual hard disk now, lalu kita klik create. Nah, di sini kita pilih FDI, virtual disk image pada hard disk file type tipe. Oke, lalu di sini kita klik dynamic allocate pada pilihan storage-nya ya. Next. Di sini adalah jumlah harddisk yang akan kita install gitu kan. Ini bisa aja bertambah sesuai pemakaian kita. Lalu di sini ada file location di mana tempat software kita atau virtual machine kita berada. Ini ada di file virtualbox/ubuntu praktikum di file explorer saya. Lalu kita klik create, maka di sini sudah terbuat ya baru namanya Ubuntu Praktikum. Nah, sebelum kita install kita harus memasukkan dulu file ISO-nya di bagian storage. Nah, kita klik aja storage di bagian sini atau kita double klik di bagian storage ini atau kita bisa klik Ubuntu-nya virtual machine yang tadi kita buat lalu kita klik setting. Nah, di sini kita arahkan ke storage. Di bagian ini empty ini kita kasih Ubuntu. Nah, ini ya Ubuntu. Oke. Lalu bagian network saya mau kasih NAT. Kalau misalkan ini tidak aktif, dicentangin dulu, lalu kita pilih NAT. Gitu. Sebenarnya di sini ada banyak mode. NAT itu langsung ke internet, saya mau kasih langsung ke internet. Ada mode, selain NAT itu juga ada mode bridge, internal, house only, ada NAT, juga ada cloud, dan lain-lain ya. Sini saya memilih mode NAT. Selain di satu adapter ini, dia juga bisa menambahkan adapter lainnya hingga 4. Di sini ada 4 adapter ya. Di sini saya tidak nyalakan karena saya tidak gunakan. Apabila mau digunakan, kalian bisa mencentangnya, lalu memilih jenisnya gitu. Misalkan saya menggunakan house only adapter. Nah, saya bisa memilih di sini namanya apa, lalu klik advance. Nah, di sini ada tipenya sama modenya gitu. Ada MAC address-nya juga. Biasanya saya kasih local gitu. Cuman karena saya tidak menggunakan ini, saya tidak centangnya kembali ya, saya hilangkan centangnya. Oke, lalu pada bagian prosesor di sini ada sistem prosesor, di sini ada prosesornya. Saya mempunyai 12 core ya. Ini core atau apa ya, saya lupa ini. Saya membeli 12, saya bisa melebihi dari satu gitu. Saya bisa memilih 6 dan lain-lain. Cuman saya milih satu aja karena cukup kok. Oke.
Di sini ada bagian mana ya? Di sini ada bagian USB. Nah, USB di sini ada USB tablet, pointing device lah. Nah, di sini ada boot order, ada floppy disk, ada optical hard disk. Oke, next. Nah, pada bagian USB di sini ada pilihan USB-nya, USB 2.0. Nah, saya pilih 2.0 aja karena sesuai dengan spek laptop saya. Pada bagian display di sini juga ada pengaturan tentang grafik. Kalian bisa menaikkan grafiknya. Di sini saya pakainya 16 MB. Bisa di punya saya bisa dinaikin sampai 128. Lalu di sini ada grafik controllernya, bisa dipilih. Saya pilihnya VMS VGA. Setelah selesai, saya klik OK, settingan sudah. Kaset atau kalau kita pakai kaset sudah dimasukkan atau ISO-nya sudah kita terapkan di situ. Lalu kita tinggal start aja untuk proses penginstalan. Bentar, loading. Nah, pada proses penginstalan akan seperti ini di awal-awal. Di sini proses men-scan dari disknya atau file ISO-nya yang tadi kita masukkan ke dalam file MP tadi. Oke, di sini loading masuk. Oke, setelah loading nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada pilihan try atau install gitu. Kita bisa mencobanya dulu, melihat UI-nya seperti apa di try. Lalu di sini juga ada pilihan bahasa. Saya menggunakan bahasa Inggris ya, dan saya memilih install Ubuntu. Nah, di sini ada jenis keyboardnya yang akan kita gunakan. Kita menggunakan keyboard US, US aja ya, English US. Lalu kita klik continue jika kalian tadi memiliki keyboard lain atau Arab atau Dutch atau Russian, itu kan beda-beda ya keyboardnya, kalian bisa memilihnya di situ tadi. Nah, di sini ada pilihan ya, kita mau milih normal. Normal itu nanti sudah tersedia web browser, utilities, office, games, dan lain-lain, ada media player juga. Kalau minimal itu cuma ada web browser dan basic utilitiesnya. Saya pilih minimal aja karena yang normal itu membutuhkan waktu yang lama ya untuk install. Dan saya juga tidak terlalu menggunakan apa namanya file-file atau software-software yang bundling gitu. Saya menggunakan basicnya doang karena saya paling sering menggunakan terminal dan web browser saja gitu. Lalu di bawah sini ada pilihan lain, ada download ketika install Ubuntu. Ini saya unchecklist karena bisa bikin installnya lama ya, dan harus terhubung juga ke internet. Lalu di sini juga ada pilihan install third party software for graphic and Wi-Fi hardware. Jadi ini kayak untuk install dari driver-drivernya itu. Jadi supaya grafiknya sesuai, Wi-Fi-nya juga, dan lain-lain, itu kalian bisa checklist ini ya. Saya nggak checklist karena bisa memakan waktu yang lama gitu. Lalu saya continue. Lalu pada tahap ini
ada instalasi tipe. Nah, di sini ada dua pilihan, mau dihapus semua hard disk kita, lalu diinstal Ubuntu, atau something else. Something else itu kita bisa memilih gitu. Kita kalau misalkan menginstal langsung tanpa virtual machine, kalian bisa memilih something else gitu untuk melakukan dual boot. Kalau kalian memilih erase disk and install Ubuntu, maka nanti hard disk yang kalian gunakan nanti bisa ikut kehapus gitu data-datanya. Dan nanti hanya tersisa instalan Ubuntu. Eh, Kalau saya menggunakan erase disk and install Ubuntu karena saya menggunakan virtual machine ya, yang tadi menggunakan FDI, jadi file-file lainnya tidak pengaruh jika saya memilih pilihan ini. Lalu saya klik install. Nah, ini ada pilihannya, if continue, the change will be below the written the disk. Nah, ini jadi kayak ngasih tahu di sini nanti akan terinstall dua partisi ya, partisi 1 ini, lalu partisi 2 ext4 itu ada dua partisi lah istilahnya yang akan terinstall nantinya. Oke, kita menggunakan cara lain, something else. Mari kita coba. Nah, di something else ini, inilah hard disk kita 10 GB tadi. Nah, kita mau gunakan seperti apa? Karena ini tadi kita menggunakan virtual machine, maka masih kosong itu tampilannya. Kita bisa membuatnya terlebih dahulu. Oke, continue. Nah, di sini sudah ada apa namanya free space ya. Totalnya 10 GB yang tadi kita cantumin di awal-awal saat pembuatan virtual machine. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang pertama, kita bisa menggunakan SWAP, swap area. Totalnya jangan gede-gede, 1 GB aja cukup. 1 GB cukup. Oke. Lalu kita bisa nambahin lagi, kita klik yang free space, kita tambahkan lagi xt4. Kita yang ini aja, yang slash kosong. Kita semuain aja langsung. Habis itu install now, continue. Nah, tadi ada banyak macam ya jenisnya. Kalian bisa mempelajari gitu lebih lanjut lagi untuk jenis-jenisnya itu apa aja, fungsinya untuk apa aja, itu ada di Google gitu. Kalian bisa nyari atau enggak nanti saya terapkan linknya di deskripsi. Lalu di sini pemilihan tempat tinggal lah. Kita di mana tuh? Kita dari mana? Kita kan di Jakarta. Cuman ini hanya mengenali Jakarta ya di bagian Indonesia. Jadi walaupun kita mengarahkan ke Sumatera, dia tetap tulisannya Jakarta. Tapi kita arahkan ke yang benar, Jakarta yang sesungguhnya. Habis itu kita klik continue. Nah, di sini diminta menuliskan nama, lalu kita juga menuliskan nama komputer. Nah, nama saya Sugeng Iman Santosa. Sugeng Iman Santosa. Lalu nama komputer saya kita kasih Jarko. Nah, di sini ada username, kita pilih username mau dikasih apa, kita kasih Sugeng, lalu passwordnya saya kasih password saya. Di sini ada pilihan login automatically atau require my password to login. Jadi ketika kalian mau login di awal-awal itu mau di otomatis atau mau minta dulu gitu, mau minta suruh login dulu. Nah, saya mau milih yang otomatis saja karena biar nggak ribet. Lalu continue. Nah, sekarang saatnya tahap penginstalan.
Mungkin dalam penginstalan ini lumayan memakan waktu. Oke, setelah proses instalasinya selesai, lalu di sini ada pemberitahuan instalasi complete. You need to restart the computer in order to use the new installation. Lalu kita klik restart now. Nah, maka nanti si komputer ini atau virtual machine ini akan merestart gitu dengan sendirinya. Nah, di sini ada tulisannya please remove the installation medium. Setelahnya klik enter. Nah, di sini kita mau ngelepas tadi file ISO-nya yang udah kita pakai gitu. Ternyata di sini sudah terlepas secara otomatis ya. Lalu kita bisa klik enter. Nah, di sini komputer mulai mematikan lalu menyala lagi, virtual mesinnya mulai mati lalu nyala lagi. Setelah itu loading untuk proses masuk ya, booting. Nah, di sini sudah muncul ya, kita sudah bisa masuk. Nah, di sini ada settingan awal-awal seperti ini. Kita skip aja. Next lagi, terus kita klik down. Nah, ini adalah tampilan utama dari sistem operasi Ubuntu gitu. Kita bisa menggunakannya. Kita bisa menggunakan browser karena sebelumnya kita sudah men-setting adapternya itu adalah NAT. Jadi komputer virtual machine ini sudah memiliki akses ke internet. Coba kita buka YouTube. Nah, di sini sudah terbuka YouTube. Berarti menandakan bahwa komputer tersebut memiliki akses internet. Ya, oke. Oke, kita close. Mungkin karena saya menggunakan RAM-nya kecil, atau memang komputer saya yang tidak terlalu kuat untuk mengangkat virtual machine, jadinya gambarnya rada sedikit patah-patah gitu, atau sedikit nge-lag lah sistem operasinya. Di sini dia minta update, kalian bisa update atau nanti aja kalau mau update, kalian bisa klik install now atau kalian silang aja kalau tidak mau. Oke, sekian dari saya untuk tutorial instalasi Ubuntu pada VirtualBox. Ubuntu versi 2004 LTS. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.